Pagi matematika hari ini kita masuk ke grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi trigonometri sin, cos, tan atau yang kita sebut seperti itu bisa digambar grafiknya. Nah, ingat ya, kalau menggambar grafik itu kan pasti bikin koordinat kartesius ya kan, sumbu x, sumbu y, terus tentukan koordinat-koordinatnya, kemudian nanti dihubungkan titik-titiknya, itulah grafik. Nah, sekarang kita lihat sini ada tabel sama grafiknya. Ini ada di buku paket kalian halaman 219. Ya, dicek aja ya. Fungsi sinus dulu ya. Sinus itu fungsi sin. Nah, perhatikan sini, ini fungsi sin ya. Untuk menggambar grafik, ya kita harus menentukan koordinat sumbu x dan sumbu y. Nah, sumbu x sendiri ini diambil dari sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Kenapa enggak 0, 1 derajat, 2 derajat? Enggak, kita ngambil yang istimewa. Tuh ya, 0 sampai 360. Nah, kalau 0 sampai 90 ini kan sudut istimewa. Ya, sudut istimewa yang sering kita pakai yang ada tabelnya ya. Ini di kuadran 1. Ini sampai 180, ini kuadran 2. Ini kuadran 3 ya, sampai kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, 4 kuadran tuh mewakili. Nah, ini kalau sudut istimewa ini ya, pasti ya kalian sudah masih ingat. Ini 1/3/2 itu sama aja 1/2 akar 2 ini ya. Ini sengaja 45 derajatnya enggak ya, kan biasanya kalau istimewa tuh 30, 45, 60. Enggak kita lewati ya, tapi kalau kalian nanti mau buktikan mau pakai 45 juga boleh. Ini kita ambil yang genap-genap saja. Nah, oke, sudah dimasukkan ini. Ini berdasarkan sudut istimewa. Kalau ini pakai yang sudut di kuadran 2, pakai sudut kuadran 3, sudut kuadran 4. Hasilnya sama ya, bedanya di sini tanda positif negatif. Dan benar saja, sinus itu hanya positif di kuadran 1 dan 2. Nah, makanya 1 dan 2 nilainya positif. Di kuadran 3 dan 4 sini negatif. Ini untuk fungsi ini ya, fx sama dengan sin x. Nah, jadi x-nya adalah sudut ya. Jadi x-nya itu sudut. Nanti y-nya itu adalah nilainya. Nah, nilai sin-nya. Fx bisa ditulis juga sebagai y ya. Jadi fx ini bisa aja ditulis sebagai y sama dengan sin x. Nah, jadi y-nya ini sumbu y-nya. Oke. Berarti sumbu x, ini kita tulis sumbu x. Tuh, sumbu x berarti 0 ya, 0 derajat. Ini 30 derajat, udah ditulis semua, ditulis 30, 60. Di sini 90 ya. Itu berapa? 150, 180. Di sini tengahnya 180, 210 ya. Sini itu diloncat-loncat memang nih tulisannya. Sini kan lebih lengkapnya ya. Habis 240, di sini 270. 300, ini 330. Oke. Nah, di sini ini yang kedua, ini maksudnya desimalnya ya. Kalau 0 kan 0. 1/2 itu 0,5. Ini didesimalkan. Nah, kita bikin titik koordinat. Nih. Udah hapus dulu tentang kuadran. Nah, jadi kalau menggambar titik koordinat kalian masih ingat ya, yaitu x, y. Nah, di sini kan x-nya 0, ini y-nya 0. Oh, berarti titik yang pertama itu 0,0. Berarti sini 0,0. Nah, ini titik pertama ya. Titik yang kedua berarti ini x-nya 30. Oh, titik yang kedua berarti 30 derajat itu sama setengah atau sama 0,5. Nah, ini didesimalkan, tidak wajib sih ya. Soalnya kenapa? Kalau akar kita nggak tahu akar 3/2 ini di mana, kan nggak tahu ya. Tapi kalau mau pakai disama, kalau setengah masih gampang. Oh, setengah itu berarti kan ini kan 1 ya, ini 1. Setengah berarti ini di tengah-tengahnya, setengah sini. Tapi kalau 1/3 akar 2, nah ini kan bingung 1/3 akar 2 di mana. Kalau kalian desimalkan dengan bantuan kalkulator ya, akar 3 berapa dibagi 2, itu hasilnya 0,87. Oh, kalau 0,8, sini kan 0,5, 0,8 berarti di sini. Oh, ini 0,8 sekian.
Oke, berarti bikin koordinat ya. 30 ini dengan 0,5. Oke, 30 dengan 0,5. Bener ya, ini titik kedua. Tadi titik pertama, titik 2, titik ketiga 60 dengan 0,8. Nih 0,8 di sini ya. Dia mendekati 1, tapi lebih dari setengah. Ini titik koordinat yang ketiga. Tuh. Oke, titik koordinat keempat ini 90 derajat, 1. Ini 90 derajat sini, ini 1 tadi di sini. Nah, dan seterusnya kalian bikin titik-titik. Ini kan positif ya, positif tuh sampai di 180 derajat. Coba sampai sini ya, ini 180 derajat, 0. Ini kan 180 derajat, 0, berarti 180, 0 berarti pas di sini. Nah, ketika negatif 210 dengan negatif 0,5. Negatif di bawah ya. Negatif itu di bawah sumbu Y. Kalau positif di atas. Nah, sampai kalian bikin titik-titik-titik, sudah bikin titik-titik semua. Sudah dibikin titik-titik. Yang titik-titik-titik kalian hubungkan semua ini. Titik-titik koordinatnya tuh dari awal. Titik-titik koordinatnya kalian kalian hubungkan. Nah, jadilah ternyata grafiknya seperti ini ya. Dia dimulai dari 0. Nih, kembali ke 360. Inilah grafik Y sama dengan sin X ya, atau ini ditulisnya juga boleh Fx, sama aja ya. Ini. Jadi kalau mau nulis dalam bentuk Fx sama dengan sin X betul juga, atau Y sama dengan sin X juga sama. Nah, berdasarkan grafik yang kita buat, berarti dalam sumbu apa nih? X dan Y ya. Nah, kalian perhatikan. Mungkin kalau di SMP sudah pernah ya tentang IPA nih. Apa itu gelombang? Nah, terus besar banyaknya gelombang. Sudah pernah mungkin di SMP kalau yang masih ingat. Atau yang jurusan MIPA nih. Ketika pelajaran matematika peminatan, masih ingat enggak tentang grafik ini? Grafik yang kita pelajari, grafik itu bisa bergeser. Nah, di sini juga grafik sinus kosinus tangen bisa bergeser ke kanan, ke kiri, sejauh berapa satuan bisa. Ini ya, yang jurusan MIPA berarti sudah nggak asing lagi sama gelombang ya. Nah, kalian perhatikan di sini gelombangnya itu ada satu gunung dan satu lembah. Tahu ya, gunung itu seperti ini. Ada satu gunung, ini gunung. Kalau ke atas ini disebut gunung. Nah, ini gunung atau apa ya, bukit. Ini bukit lah ya, ini bukit. Ini bukit. Ada satu bukit. Nah, kalau ke bawah ini namanya lembah. Ini namanya lembah. Ini satu lembah. Nah, satu bukit ditambah satu lembah ini sama dengan satu gelombang. Nah, jadi satu gelombang bisa dikasih catatan ya. Dalam fungsi ini, dalam grafik Y sama dengan sin X ini ada satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Kalau cuma ada satu bukit aja berarti ini setengah gelombang kita anggapnya ya. Kalau cuma ada satu lembah berarti cuma setengah gelombang. Ya, jadi dikatakan satu gelombang ya. Nih ya, dipahami. Satu gelombang itu jika terdiri dari satu bukit dengan satu lembah. Kalau ada dua bukit sama dua lembah berarti ada dua gelombang. Kalau ada dua bukit sama satu lembah aja berarti satu setengah ya. Jadi kalau dia cuma satu bukit aja atau satu lembah aja itu ya dihitungnya setengah. Bisa dipahami sampai sini? Perhatikan ya, fungsi sinus, fungsi sin sama dengan fungsi sin. Nah, fungsi sinus ya untuk Y sama dengan sin X itu dimulai dari 0. Perhatikan sini ya, dimulai gelombangnya dari 0. Nih ya, Fx sama dengan sin X atau tadi Y sama dengan sin X. Dimulainya dari 0 ya, di sini dari 0, jadi dia di belakang nggak ada, ini kosong. Dimulai dari 0, mulainya dari 0,
kemudian terdiri dari satu gunung, ini gunung dulu ya, satu gunung dan satu lembah. Bisa dipahami ya? Ini fungsi sinus. Yang perlu kalian ingat, fungsi sinus itu dimulai dari 0. Mulai dari 0 ya, grafiknya dimulai dari 0, berangkatnya dari 0, karena nanti fungsi kosinus berbeda. Bisa ya sampai sini dipahami? Fungsi sin x ini ya, sin x itu dimulai dari 0. Kemudian ada satu gunung, satu lembah. Nah, jadi dalam 360 derajat ya, atau dalam 2pi, nih kemarin masih ingat ya, 2pi radian ya. Kalau dalam 360 derajat atau dalam 2pi radian itu ada satu gelombang ya, ini y sama dengan sin x nih, fungsi y sama dengan sin x itu dalam 360 derajat atau 2pi ada satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Bukit ditambah satu lembah. Nah, bisa ya. Oke, nanti sedikit-sedikit dipahami, kalau kurang mengerti boleh ditanyakan. Sekarang kita ke fungsi kosinus. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi kosinus atau cos. Ini ada di halaman 223. Sama seperti halnya tadi fungsi sinus, kita buat tabelnya dulu ya. Jadi ini kuadran 1. Ini lengkap ya, ada 45-nya 0 sampai 90. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3 sampai 270, kuadran 4. Cos itu positif di kuadran 1. Kuadran 1 semua positif ya. Dan kuadran 4 ya, benar ya. 1 sama 4 positif nilainya. Kita bikin sama kayak tadi. Jadi kalau ini cara menulis titik koordinat, sumbu X itu sumbu sudutnya, Y adalah nilainya. Ini X adalah sudutnya tadi ya. Ini Y nilainya. Tadi mau didesimalkan boleh ya untuk menentukan ini. Oke, berarti kalau 0 derajat itu sama 1. Berarti kalau sudutnya 0 di sini ya, 0 di sini 1, bener ya. Kalau 30 derajat misalkan ini sampai 90. Berarti sini 30 ya. Ini 30. Ini 45, sini 60, sini 90. Tuh, berarti kalau 30 itu setengah akar 3, kira-kira di sini. 45 setengah akar 2, kira-kira di sini. 60 dengan setengah, 60 dengan setengah, bener ya. Ini 60 sama setengah. 90 derajat itu 0, bener ya. Kalian lanjutkan, ini negatif berarti dia ke bawah nih kan. 120 derajat di sini, 120 derajat dengan negatif setengah di bawah ya, di bawah sumbu Y. Nah, dan kalian tentukan ya titik koordinatnya. Kalau ini dia dipersingkat aja, yang dia pilih berapa nih, 0, 90, 80. Padahal ini harusnya memang semua kita harus uji biar grafiknya bagus. Kalau kita di sini cuma ngambil ini aja ya, kalau cuma ngambil titik ini aja 1, ini 0 derajat, 90 derajat, 80, 120. Kalau cuma ngambil 5 titik ini aja berarti nanti dapatnya lurus gini ya, bukan melengkung. Jadi ini sebenarnya titik-titik koordinatnya dicari semua, tadi ditentukan titik-titiknya. Nah, cuma di sini digambar tidak ditulis, tidak digambarkan. Ini harusnya semuanya digambarkan. Jadi dia mendapatkan grafik yang bagus. Nah, yang sesuai. Kalau sudah dapat grafiknya sama tadi dihubungkan. Nah, kira-kira sama nggak tadi sama sin? Kalau masih ingat. Udah ya. Tadi kalau sin dimulai dari angka 0 ya. Sin itu dimulai dari 0. Kalau cos X ini dimulai dari 1. Ini cos X ya. Cos X. Cos X dimulai dari 1. Kemudian dalam 360 derajat nih ya. Berarti ini Y sama dengan cos X. Ya. Dalam 360 derajat nih ya, 360 derajat atau 2pi radian. Ada berapa gelombang? Kalau tadi satu gelombang kelihatan ada satu gunung, ada satu lembah ya.
satu gunung, satu lembah kelihatan. Kalau di sini gunungnya ada berapa? Nah, gunung itu tahu gunung ya. Gunung itu berarti dari bawah ke atas nih. Ini gunung nih. Bukit tadi. Bukit sama gunung sama aja. Bukit nih seperti ini ya. Ini bukit. Ini satu bukit. Satu lembah nih seperti ini. Kalau kita lihat di sini gunungnya ada berapa? Kalau lembahnya kelihatan ya. Ini lembahnya nih, ini lembah. Nih, ini lembahnya kelihatan ya. Ini satu lembah. Satu lembah. Gunungnya ada berapa? Kok gunungnya ada 2? Ini gunungnya ada 2, Bun. Gunungnya, bukitnya ada 2, bener enggak? Bukitnya ada 2. Sini bukitnya ada berapa? Ada 2 ini, Bun. Tidak, ini ada 1. Kenapa? Satu bukit itu perhatikan ada naikan gunung, ada naikan bukit, ada turunan ya, ada naikan sama turunan. Kalau ini kan turun aja, nah yang ini turun aja, yang ini naik aja. Nah ini berarti digabung menjadi satu. Ini setengah bukit, ini setengah bukit, digabung ya, kita tambah, ini jadi satu bukit. Kalau kita tambah ini jadi satu bukit. Nah kalau kita tambah itu jadi satu bukit. Di sini ada setengah bukit ditambah setengah bukit. Oh, berarti di sini ada satu bukit, satu lembah. Berarti dia ada satu gunung. Satu gunung, satu gelombang. Gelombang. Jadi gelombangnya ada satu ya dalam 360 derajat atau dalam 2 piradian. Ya, satu gelombang yaitu satu bukit ditambah satu lembah. Ya, jadi nggak apa-apa ya bukitnya terpisah kayak gini, satunya turunannya di sana, satu naikannya di sini, nggak apa-apa. Yang penting kalau digabung tetap satu bukit. Nanti pun juga di lembah, misalkan lembahnya ada yang kepotong, satu di sini, satu di sono, nggak apa-apa. Bisa ya bedakan tadi antara fungsi sinus sama fungsi kosinus. Sudah bisa bedakan? Fungsi sinus tadi dimulai dari 0 ya, sin x dimulai dari 0. Kalau di sini fungsi cos dimulai dari 1. Mulai dari angka 1. Bisa bedakan ya. Perbedaannya itu kalau sin dimulai dari 0, kalau cos dimulai dari 1. Sin x, cos x. Ya, ini dasar ya, masih fungsi dasar sin x saja atau cos x saja. Sin x tadi dari 0, cos x dari 1. Kemudian untuk gelombangnya sama. Ternyata mereka dalam 360 derajat ini juga ada satu gelombang. Ya, pengertian satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini di SMP Bunda rasa sudah ya tentang apa itu gelombang ya. Gelombang ini secara sederhana menentukan jumlah gelombang. Oke, kalau ada kesalahan dikonfirmasi aja ya biar Bunda konfirmasi balik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi tangen. Nah, di sini ada yang berbeda dari sinus dan kosinus. Nah, ini fungsi tan itu ada di halaman 225. Berbeda ya, kalau tadi ada satu bukit, satu lembah kelihatan. Kalau di sini kok begitu? Nah, kenapa bisa berbeda? Ini nggak dikarang-karang ya, ini berdasarkan ini grafiknya ini. Berdasarkan tabel. Kita ambil 0, 45, 90. Ini kuadran 1 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tan itu positif di kuadran 1 pastinya ya, sama kuadran 3. Betul ya, 1 sama 3. Kemudian kita kasih titik koordinat 0 ini dengan 0. Benar ya, 0 dengan 0. 45 derajat dengan 145 di sini 1. 90 dengan tak hingga. Memang ya tak hingga ya, tak terdefinisi. Tak terdefinisi kan enggak hingga ya, enggak tahu ini ada di mana. Titiknya 90 derajat ini enggak tahu ada di mana nih 90 derajat. Kenapa 90 derajat ini dikasih titik-titik? Nah, karena nggak tahu 90 derajat ini di mana. Kalau tadi kan jelas 45 derajat dengan angka 1, ya kan? 0 dengan 0. 90 derajat ini dengan angka berapa? Nggak tahu. Makanya dikasih titik-titik tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, ini titik ketiganya dikasih titik-titik seperti ini. 135 negatif 1. Nih ya di bawah ya. Nih. 180 0, 225 1, 270 juga sini nggak tahu tak terhingga. 315 negatif 1, 360 0. Kita hubungkan titiknya. Tadi dari 0 ke 1 terus ini kan nggak tahu ya tadi 90 derajat berapa. Jadi kita ini kasih terus saja sampai berapa nggak tahu, tapi jangan
jangan terkena 90 derajat. Nih dari 0, tadi ini titiknya sini ya. Dari 0 ke 1 terus ke sana. Kita nggak tahu nih kalau diteruskan. Ini kan sampai berapa ini? 1 2 3 sampai 3 aja ya. Biarpun kalian teruskan sampai 100 misalkan ya, ini tetap naik tapi tidak menyentuh 90 derajat naik terus karena tak terdewi ini sih nggak tahu sampai mana itu tingginya gunung itu. Kalau tadi kan gunungnya kelihatan ya, oh gunungnya sudah sampai sini satu, atau lembahnya sampai mana, oh berarti lembahnya sampai bawah situ ketahuan. Kalau di sini nggak tahu tuh tingginya gunung atau dalamnya lembah, nggak tahu sampai mana. Nah makanya sehingga didapat grafiknya seperti ini. Dia terpisah-pisah memang nih. Kalau tadi nyambung ya, gelombangnya nyambung. Kalau ini terpisah-pisah. Dari ke atas, ini dari atas ke bawah, seperti ini. Nah itu tan X. Jadi Y sama dengan tan X. Ada berapa gunung, ada berapa lembah. Kalau tadi gunungnya lihatin ya, gunung itu seperti ini, lembah itu yang ke bawah. Nah kalau dalam tan, gunung itu yang ke atas. Nih udah hapus dulu ya, kebanyakan coretan. Sama gunung itu yang ke atas tak hingga, lembah itu yang ke bawah. Nah di sini gunungnya ada berapa? Kalau tadi kan sin sama cos, gunung itu dari kayak gini ya. Ya gunung seperti pada umumnya, bukit seperti pada umumnya, ada naikan, ada turunan. Ini satu bukit. Lembah juga satu lembah seperti ini. Nah, kalau dalam tan ini ke atas seperti ini sudah satu gunung, satu bukit. Nah, ini sudah satu bukit. Ini satu bukit. Ini ke bawah, ini satu lembah. Satu lembah. Ini ke atas satu bukit. Nah, jadi nggak mesti harus satu naik, satu turun gini, enggak. Jadi kalau cukup satu ke atas ini itu satu bukit. Satu bukit ini ke bawah gini, ini sudah satu lembah. Nggak harus digabung. Kalau tadi kan gunungnya kosinus harus gabung ya. Yang ke bawah sama ke atas ini baru dinyatakan satu bukit. Harus digabung, memang harus ada naik sama turun. Kalau tan tidak perlu ya, ke atas itu pasti bukit, yang ke bawah lembah. Nah, ada dua bukit, ada dua lembah. Berarti kalau tan dalam 360 derajat ya, kalau tan ya, Y sama dengan tan X ya. Kalau dalam 360 derajat atau dalam 2 pi radian, ini ada dua gelombang. Nah, dua gelombang terdiri dari dua bukit dan dua lembah. Nah, jadi di sini ada dua gelombang ya, ini beda sendiri tan. Dalam 360 derajat atau dalam 2 pi radian itu ada dua gelombang. Kalau tadi kan sin sama cos cuma ada satu gelombang. Atau dengan kata lain, dia dalam 180 derajat ya, atau dalam pi radian ya, dia ada satu gelombang. Jadi gelombangnya itu setiap 180 derajat. Ini berarti kalau gelombangnya satu bukit tambah satu lembah. Bisa ya bedakan? Kalau ini juga dimulainya dari 0 nih, tan. Kalau tan ini pokoknya beda sendiri lah. Kalau dia nggak berupa bukit kayak tadi, berarti sudahlah ini tan beda sendiri. Kalau cos sama sin tadi bedanya, sin dimulai dari 0 ya, cos itu dimulai dari bukan 0 intinya. Nanti bisa aja dari kondisi lain bukan angka 1. Bisa aja angka 2, 3 atau min 1, min 2, min dikit. Ya, yang jelas tadi sin dimulai dari 0, yang cos bukan dari 0. Oke. Kita ke pengertian selanjutnya. Nah, perhatikan bentuk umum berikut. Ini memang bentuk umum untuk sinus, tapi berlaku juga untuk kosinus dan tangen atau cos dan tan. Ini perhatikan di sini sin, ini berlaku juga ya. Berlaku juga untuk nanti ya, ini secara umum kan berlaku untuk cos dan tan juga.
fungsi yang kalian tadi lihat ya, yang kita gambar itu masih dasar, masih sin X, masih cos X, masih tan X. Nanti di soal ini persamaannya nggak cuma seperti ini, tadi dasar banget. Suatu ketika nanti di soal ada soal ya, kalian temui di sini punya teman, misalkan di depannya sini ada angka 2. Kalau tadi kan masih dasar ya, di depan ini sebenarnya ada angka 1, di sini sebenarnya ada angka 1, sebenarnya ini ditambah 0 gitu kan. Ini kan sebenarnya seperti itu, cuma nggak kelihatan. Nah, ditulislah ini bentuk umumnya. Jadi biasanya nanti di depan ini ada angka, misalkan 2 sin X ditambah 5 gitu. Ditambah 30 derajat. Ini ditambah 5. Nah, nanti bisa kayak gini. Jadi tergantung. Kalau tadi yang masih dasar banget, sinnya belum berteman sama siapa-siapa. Sebenarnya berteman sama 1 sih. Sini juga 1 kan, sini juga berteman sama 0, cuma tidak terlihat. Nah, Bunda jelaskan itu bentuk umumnya. Jadi kalau trigonometri ini ya, jadi sinnya ini berlaku juga tadi untuk cos dan tan. Ini yang penting trigononya ya, di sini trigononya bisa sin, bisa cos, bisa tan. Nah, ada angka di depan sini. Nanti Bunda kasih contoh soal ya. Kalau ada angka di depan trigono, nih lambangnya A, ini A disebut dengan amplitudo. Ya, B ini pengaruh periode atau periode. Jadi B itu periode, C nih pergeseran horizontal. Kalian lihat nilai C-nya di sini, nilai C ya. Nilai C kalau positif nih, kalau yang matematika peminatan kemarin masih ingat dengan fungsi logaritma dan fungsi eksponen, masih ingat ya? Horizontal kan ke kanan atau ke kiri. Kalau positif dia malah ke kiri ya, dia bergesernya ke kiri. Kalau di negatif ya, kalau C-nya negatif itu dia malah ke kanan. Nah, masih ingat nih yang sebelum IPA? Ini ketemu lagi di trigono. Jadi nilai C di sini kalau dia positif dia bergeser ke kiri, kalau negatif dia malah ke kanan. Sini Bunda tulis, kalau positif dia bergeser ke kiri, kalau negatif dia bergeser ke kanan. Nah, jadi nilai C itu bisa positif, bisa negatif. Nih, bisa positif, negatif. Nilai D juga nih, nilai D ini bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang D terakhir ini adalah pengaruh pergeseran vertikal. Vertikal bergeser, dia juga bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ini sesuai, bergeser ke atas. Kalau negatif dia bergeser ke bawah. Nah, apa maksudnya bergeser sih? Tadi grafik itu kan misalkan grafik sin X ya, grafik sin X itu kan dimulai dari 0. Ini umumnya grafik sinus sampai 360 derajat ya, dari 0 sampai 360 derajat. Umumnya seperti ini. Nah, grafik itu bisa bergeser ke kiri berarti dimulai dari sini, atau bergesernya ke kanan berarti dari sini. Kirinya grafik awal atau kanannya grafik awal ya, atau kirinya sumbu Y. Ini sumbu Y sebagai patokan. Jadi grafik ini dia bisa bergeser ke kiri atau ke belakang. Nah, bisa bergeser ke kiri atau bisa bergeser ke kanan berdasarkan sumbu Y ya, atau horizontal ke kanan ke kiri. Vertikal juga bisa. Jadi grafik ini bisa ke atas, ke bawah. Kalau atas bisa ya. Kalau ke atas berarti dia bergesernya dimulai dari sini, atau bergesernya ke bawah. Berarti ini grafik awalnya dia turun ke bawah. Itu maksudnya bergeser ya. Jadi grafik itu nggak mesti nanti dari 0. Dia bisa geser ke kiri atau ke kanan. Nah, terus tadi amplitudo. Apa itu amplitudo? Nah, ini Bunda kasih ilustrasi ya biar tidak ini.
tidak ambigu. Amplitudo itu besarnya simpangan, ya jarak simpangan terjauh simpangan dari gunung sini ke sumbu X. Nah, atau bahasa enaknya tingginya gunung atau dalamnya lembah. Nah, jadi dari atas ini tingginya gunung, ini amplitudo nih, tingginya gunung atau dalamnya lembah nih amplitudo. Oh, berarti kalau berdasarkan ini ya, amplitudonya sama dengan 1. Amplitudo itu pasti positif. Nah, jadi tingginya gunung atau dalamnya lembah inilah amplitudo. Sorry keluar. Tadi ya amplitudo itu dalamnya lembah atau tingginya gunung. Kemudian ada yang namanya periode. Periode itu banyaknya gelombang dalam 360 derajat. Pengertian periode ya, banyaknya gelombang dalam 360 derajat atau dalam 2 pi radian. Nah, kalau di sini periodenya berapa? Periodenya 1. Kalau tadi kan sin X gini ya, jadi amplitudo bisa dilihat dari ini, depannya sin angka berapa. Di sini depannya sin ada angka 1 sebenarnya. Kalau nggak ada angka bukan 0, tapi sebenarnya ada angka 1. Benar, amplitudonya 1. Periode adalah nih B temennya X. Kalau gampangnya ya, periode itu temennya X. Nih B ini adalah koefisiennya X ya. Periode itu kita lihat dari koefisiennya X. Di sini koefisien X-nya berapa? Nggak ada, Bun. Ada kan sebenarnya angka 1. Bener ya, periodenya 1. Jadi nanti kalau ada soal nggak perlu digambar, kalian lihat dari persamaan umumnya saja. Nah, ada rumusnya nggak? Kalau periode ini kan berdasarkan gambar kelihatan ya. Oh, periodenya tuh dalam satu gelombang ada 1. Dalam 360 derajat ada 1. Ada rumusnya untuk periode. Jadi rumus periode nih, rumus untuk ini tadi untuk nilai pergeseran horizontal ya, dicatat. Ini pergeseran vertikal berbeda. Kemudian ini periode. Rumusnya periode periode yaitu 2pi per B. Nah, jadi kan 2pi ini bisa juga kita ganti jadi 360 derajat. 2pi per B. Nah, 2pi ini ketetapannya 2pi. Kita pakai pi. Kemarin ingat ya, 2pi itu kan 360 derajat. Ini untuk sin dan cos. Jadi berbeda sin cos untuk periode ya. Udah tulisnya kayak gini aja. Periode ada 2. Untuk sin atau cos itu rumusnya 2pi per B. Tapi kalau untuk tan itu cukup pi per B. Kenapa berbeda? Ingat tadi kalau dalam sinus kosinus ya, satu gelombang itu dia mencapai satu gelombang jika dalam 360 derajat. Tapi tadi kalau di tan ya, 360 derajat dia ada 2 gelombang. Di dalam 360 derajat ada 2 gelombang. Jadi kalau satu gelombang dia cukup mencapai setengahnya, yaitu 180 derajat. Atau kalau dalam pi itu adalah pi saja. Kalau 2pi kan 360, kalau pi saja 180. Nah, itu kenapa berbeda untuk periode. Oke, kalau amplitudo. Nah, ini kaitannya dengan amplitudo. Nah, di sini ada nilai maksimum. Nanti ya ada nilai maksimum. Ada nilai minimum. Ya. Kalau nilai maksimum itu tinggal positif dari mutlaknya A. Jadi nanti A di depan ini bisa negatif.
Kenapa bisa positif, kenapa bisa negatif, itu tergantung gelombang. Kalau gelombangnya dimulai dari daerah sini, ini kan sumbu Y daerah positif yang di atas, daerah Y yang di bawah negatif. Kalau gelombangnya dari daerah yang atas atau 0, itu berarti dia A-nya positif. Kalau gelombangnya dari bawah sini, bisa ya nanti gelombang itu dari bawah kayak gini, nah berarti ini A-nya negatif. Jadi A positif negatif itu grafiknya dimulai dari arah positif atau arah negatif. Nah, nilai maksimum artinya ini mutlak ya, positif mutlak A atau mutlak A gitu aja. Kalau positif nggak usah ditulis, mutlak A. Kalau negatif itu negatif mutlak A. Jadi dimutlakkan dulu. Ingat ya, mutlak itu apapun isinya tetap jadi positif, lalu dinegatifkan. Apa maksudnya positif negatif? Nah, misalkan tadi gelombang maksimum itu berarti ini maksimum ada di mana, ini maksimumnya ada di mana, ada di 1, 2, 3 seterusnya. Minimum itu di bawah, makanya dia negatif. Misalkan negatif 1 berarti ini minimumnya di negatif 1, maksimumnya di 1. Oke, catat ya, catat lebih rapi lagi. Sorry, ini agak banyak coretan untuk pengertian ini. Nah, kalau sudah, kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Perhatikan persamaan kurva berikut. Jadi kalau persamaan kurva nggak selalu sempurna kayak gini ya. Misalkan nanti D-nya nggak ada. Kalau D-nya nggak ada, berarti nanti dia tidak bergeser ke atas atau ke bawah. Ini Bunda kasih versi lengkap ya. Nanti seandainya ketemu soal ya, bisa aja D-nya nggak ada, D-nya 0. Ada sebenarnya tapi D-nya 0 bisa. Atau nanti C-nya nggak ada nih, C di sini nggak ada, bisa jadi ya. Atau di depannya nggak ditulis, itu sebenarnya angka 1. Tapi kalau A sama B ini pasti ada ya, nggak mungkin 0. Kalau 0 masa 0 sin 0x, kan nggak ada ya, sin 0x nggak ada. Berarti apa sin 0? Nggak ada, paling nggak ada angka 1. Kemudian oh iya, yang D tadi, kalau D ini bisa bergeser ke atas sejauh berapa satuan? Bisa ya, misalkan di sini D-nya 2, oh berarti sejauh D satuan. Misalkan 2 berarti 2 satuan. Ini bisa sejauh D satuan, tergantung angkanya berapa. Oke, kita kerjakan. Tuh, tentukan ada banyak ya. Jadi dari grafik ini kita dari grafik ini kita bisa menganalisis ya, bisa mengartikan ada berapa tuh? Ada 7 tuh, ada amplitudo, nilai minimum, maksimum, periode A, B, C, D, E, F, 5, 6 ya, ada 6 tafsiran. Nilai maksimum, minimum, periode, pergeseran horizontal, pergeseran vertikal. Dari amplitudo, nah amplitudo, cara melihat amplitudo itu dari sini saja. Jadi tadi kita tafsirkan dulu berdasarkan persamaan umum. Ini berdasarkan persamaan umum, kalian lihat A itu yang di depan ya, ini A. Nah berarti ini A nya, ini A nya ya. Nah B itu yang temennya X nih, B. Jadi mau fungsinya sin atau cos sama aja ya, bedanya nanti di rumus ini aja, periode. B itu temennya X, ini berarti B nya, ini B ya, B temannya X. C itu yang di belakang, di belakangnya B, ini C. Nah ini C, D yang terakhir, ini D. Nah kalau kalian tafsirkan berarti sini boleh kalian kasih catatan ya, berarti A nya negatif 2, B nya 3 ya kan, C nya positif. Kalau C yang penting kalian lihat positif atau negatifnya aja ya. Kalau di sini boleh sih kalian tulis ini ya, yang penting C nya aja sih. Kalau Bunda nyaranin kalian lihat aja tandanya positif atau negatif. Nah kalau D kalian tulis angkanya, negatif berapa, oh disitu negatif 1. Kalau di sini cukup tandanya aja, tanda saja. Kalau yang D ditulis angkanya juga. Nah kalau kalian sudah tahu ini, gampang banget ngerjakan yang ada 6 tadi.
Amplitudo itu adalah nilai A ya. Jadi amplitudo itu adalah nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah negatif 2. Jadi amplitudonya ini sama dengan negatif 2. Bisa ya? Gampang. Amplitudo tinggal ngelihat A-nya atau depannya itu tuh yang paling depan. Nilai minimum nih, tadi rumusnya minimum adalah mutlak dari negatif dari mutlaknya. Oh, berarti minimum ya negatif dari mutlaknya A. Nah, jadi kasih negatif depannya. Negatif, kalian mutlakkan dulu A-nya berapa tadi? A-nya kan sudah ada nih yang di nomor A ya. Amplitudonya negatif 2, berarti mutlak dari mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2 berapa? 2, berarti sini min 2. Kalau nilai minimum ini pasti negatif ya. Jadi nilai minimum ini pasti negatif, maksimum pasti positif, karena kalau maksimum kan tinggi ya, tinggi itu pasti di atas positif, minimum di bawah negatif. Maksimum itu tinggal dikasih mutlak aja. Nah, berarti mutlak negatif 2 ini sama dengan 2. Bisa ya bedakan minimum maksimum. Minimum pasti ada negatif, maksimum pasti positif. Itu dilihat dari amplitudo ya. Cara gampangnya lihat aja amplitudo. Kalau minimum itu negatif, ini kan amplitudanya negatif 2 ya. Jangan juga amplitudonya negatif 2, berarti kalau minimum negatif dikali negatif 2. Enggak. Minimum itu nilainya pasti negatif, makanya dia harus dimutlakan dulu baru dikasih negatif. Ya, dimutlakan dulu baru dikasih negatif. Jadi apapun amplitudonya, ya mau amplitudonya positif, mau amplitudonya nanti negatif, nilai minimum pasti negatif, nilai maksimum pasti positif. Jelas sampai sini ya. Periode. Nah, ini periode agak panjang ya rumusnya. Ini periode Bunda tulis di sini aja nih. Periode untuk yang D. Rumus periode nih, rumus periode yang tadi yang ini untuk sin sama cos itu 2pi per B. Berarti ini rumusnya 2pi per B. 2pi ini ketetapan ya, jangan juga kalian tulis 2pi itu 360. Boleh sih dalam 360 boleh. Dalam 2pi juga enggak apa-apa. 2pi langsung aja biar enggak usah diubah. 2pi per B. B-nya berapa? Tadi ini B-nya 3. B itu temennya X ya. Nah, B itu adalah temennya X atau koefisiennya X. Koefnya X. Kalau tadi yang C ini tandanya aja. Ya biar jelas, kalau C kalian kasih tandanya aja. Kalau D ini positif. Kalau D kasih angkanya. Kasih keterangan. Tanda saja. Beri angka. Ikuti angka. Nah, oke. B-nya tadi 3, berarti 2pi per 3. 2pi per 3 berapa ya? Sudah kayak gitu aja. Kalau mau dalam derajat pun boleh, misalkan 360 derajat per 3. Oh, berarti 120 derajat boleh. Tapi sampai ini aja boga, nggak apa-apa. 2 per 3 kan nggak bisa dibagi ya, kecuali kalau misalkan 2pi, misalkan 2pi per 2. Kalau bisa dibagi, kalian bagi. Kalau nggak bisa dibagi ya sudah 2 per 3 pi. Atau ya 2 per 3 pi. Sudah sampai sini saja. Bisa ya periode? Periode sudah, berarti tadi periodenya 2 per 3 pi. Tuh caranya di sana ya. Ini cara yang D. Oke, pergeseran horizontal. Horizontal kita berarti ngelihatnya dia geser ke kiri atau ke kanan berdasarkan nilai C. Nah, nilai C ini untuk horizontal. Ini untuk nilai C. Jadi horizontal dilihat nilai C, kalau vertikal yang dilihat adalah nilai D. Bukan CD ini, bukan ya. Nilai C sama D yang ini. Nih. Ini pergeseran. Pergeseran ke mana? Nilai C dan D-nya. Tuh. Atau ini gak usah ditulis deh, biar kalian gak bingung. Ini yang A, B, C, D ini gak usah ditulis ya. Tentukan gini aja nih. Biar nanti gak bingung lihatnya C, D yang mana nih. Ada 6 ini ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh juga. 1, 2, 3,
3, 4, 6. Nah, 6 ya, 6 dicari. Ini tadi lihat nilai C, yang ini yang dilihat nilai D. Pergeseran horizontal, ingat tadi ini horizontal, kalau positif ke kiri, kalau negatif ke kanan. Lihat C-nya, oh C-nya positif, berarti dia bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Nah, berapa satuan tidak usah ditulis. Kalian cukup menganalisis dia ke kiri atau ke kanan. Kalau mau tahu satuan, itu yang D saja. Nah, yang D vertikal, yang dilihat D. Vertikal itu ke atas atau ke bawah. Lihat yang ini vertikal ya. Kalau positif ke atas, negatif ke bawah. Sejauh berapa satuan itu berdasarkan angkanya di sini. Kalau 1 ya 1 satuan, kalau 2 2 satuan dan seterusnya. Oh, berarti D-nya negatif, berarti ke bawah, bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Negatifnya enggak perlu ditulis, sejauh negatif 1 enggak. Sejauh 1 satuan gitu aja. Oke? Semoga penjelasan Bunda ini bisa dipahami, bisa dimengerti ya, dipelajari benar-benar. Next Bunda kasih soal seperti hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau tadi dalam pengerjaan Bunda ada kekeliruan, silahkan dikonfirmasi biar Bunda bisa konfirmasi balik. Terima kasih.